Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 Mekanika, yaitu dari Prodi Pendidikan IPA kelas A 2021 Universitas Medan, yaitu ingin menjelaskan tentang gerak melingkar beraturan yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Aslinda Sinambela, Angel Deswita Anggriani Samosir, dan Anissa Akwani Sofian. Adapun pengertian gerak melingkar, yaitu gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Adapun ciri-ciri gerak melingkar, yang pertama adalah bentuk lintasannya berupa lingkaran, yang kedua besar kecepatan sudutnya konstan atau tetap, besar percepatan sentripetalnya konstan atau tetap, dan yang terakhir adalah besar kelajuan linearnya konstan atau tetap. Pada kali ini kita akan fokus pada satu jenis gerak melingkar saja, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Adapun rumus dari GMB atau gerak melingkar beraturan yaitu theta sama dengan omega dikali T. Dapat diasumsikan lagi menjadi atau dijabarkan menjadi omega sama dengan theta per T sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi dikali F, dan T besar sama dengan 2pi dikali omega. Adapun tetanya yaitu sudut atau yang bersatuan radian, dan omega kecepatan sudut radian per sekon, dan T kecil yaitu waktu sekon, dan pi adalah 3,14, dan T besar adalah periode, dan F adalah frekuensi Hertz. Besaran fisika pada gerak melingkar beraturan, yang pertama itu adanya frekuensi dan periode. Frekuensi ialah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Nah, frekuensi ini jangan lupa ya, kalau frekuensi itu F kecil dan F besar itu adalah gaya, dan begitu juga dengan T. T besar adalah periode dan T kecil itu adalah waktu. Periode ialah waktu yang diperlukan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Berikut ini adalah rumus persamaannya sebagai berikut, di mana F sama dengan N per T dan T sama dengan T per N, di mana keterangannya yaitu F kecil itu frekuensi, N sama dengan massa, T kecil itu selang waktu, dan T besar itu periode. Yang kedua itu perpindahan sudut. Perpindahan sudut merupakan perpindahan partikel pada gerak melingkar. Theta sama dengan S per R, atau S sama dengan theta dikali R, di mana theta adalah perpindahan sudut, S adalah jarak linear, dan R jarak partikel ke sentra bulat. Yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut, atau yang juga sering disebut dengan kecepatan angular, adalah sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak di tepi lingkaran dalam waktu tertentu. Nah, satuan internasional dari kecepatan sudut adalah radian per detik atau radian per sekon. Simbol yang digunakan untuk melambangkan kecepatan sudut adalah omega. Omega sama dengan V per R. Omega sama dengan 2pi per T besar, atau omega sama dengan 2pi dikali R dikali F, di mana F itu adalah 1 per T. Yang keempat itu percepatan sudut. Nah, percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dalam satuan waktu tertentu. Apabila kecepatan sudut semakin bertambah, maka akan terjadi percepatan, di mana percepatannya itu yang dimaksud adalah penambahan kecepatan. Penambahan kecepatan sudut sehingga percepatan sudutnya positif. Sedangkan apabila kecepatan sudutnya berkurang, maka akan terjadi perlambatan atau pengurangan kecepatan, sehingga percepatan sudutnya negatif. Nah, simbol yang digunakan adalah alfa.
alfa sama dengan delta omega per delta T, di mana A sama dengan omega pangkat 2 dikali R, atau A sama dengan V kuadrat per R, di mana alfa percepatan sudut dan A percepatan linear, omega kecepatan sudut, V sama dengan kecepatan linear, dan R sama dengan jari-jarinya. Nah, hubungan besaran-besaran sudut dan besaran tangensial terhadap gerak melingkar beraturan. Yang pertama percepatan sentripetal, yang kedua gaya sentripetal. Pada rumus gaya sentripetal pada gerak melingkar beraturan, yang pertama itu adalah Fs sama dengan M dikali As. Dapat dijabarkan Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Fs sama dengan M dikali W, M dikali omega kuadrat dikali R. Dengan keterangannya, omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon, V sama dengan kecepatan linear, M per sekon, dan alfa sama dengan percepatan sudut radian per sekon, dan AS sama dengan percepatan sentripetal meter per sekon, R sama dengan jari-jari, Fs sama dengan gaya sentripetal. Nah, percepatan sentripetalnya yaitu percepatan sentripetal yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan dan tidak dengan besarannya. Nah, dapat kita lihat di dalam gambar, di mana AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali R sama dengan 4 kali Pi kuadrat per T kuadrat dikali R. Nah, keterangannya itu AS sama dengan percepatan sentripetal, V sama dengan kecepatan tangensial, R sama dengan jari-jari lintasan, omega sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut radian per sekon, dan T besar adalah periode sekon. Nah, demikianlah penjabaran yang dapat kami berikan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.